Babun ai hadab bab la tuqbalu ora den trimo apa salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa bersuci. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu ora den trimo apa salatu man salate wong ahdasa kang hadas sapa man hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa man. Kanjeng Nabi dawuh kata Abi Hurairah, ya, Kanjeng Nabi itu pernah dawuh salatmu itu tidak diterima kalau kamu sedang punya hadas sampai kamu bersuci atau berwudu. Nah, lalu kemudian qala matur sapa rajulun wong lanang bin Hadramaut saking tanah Hadramaut. Jadi Hadramaut itu adalah apa namanya? Salah satu kota bukan. Hadramaut itu ya salah satu kota yang ada di Yaman. Jadi Hadramaut itu kota penting di Yaman. Kota yang sangat penting atau banyak orang menjuluki bahwa Hadramaut itu kotanya para wali. Qala matur sapa rajulun min Hadramaut. Ketika mendengar informasi yang kayak begitu, ada seorang laki-laki datang dari Hadramaut. Matur kepada Abi Hurairah, ma iku opo al hadasu utawi hadas ya Aba Hurairah tahi Abi Hurairah. Ya. Jadi laki-laki dari Hadramaut tadi itu bertanya kepada Abu Hurairah, apa sih yang dimaksud hadas itu apa? Ma iku opo al hadas utawi hadas ya Aba Hurairah tahi Abi Hurairah. Kala ngedawu sapa Abi Hurairah, utawi hadas iku fusaun, entut cilik, kentut yang tidak ada bunyinya itu namanya fusaun. Au duratun, duratun itu kentut besar. Kentut besar itu kentut yang suaranya drut. Kalau fusa itu paling atau enggak kedengar suaranya tapi tercium aromanya. Jadi fusa itu kentut kecil alias kentut yang tidak ada suaranya tapi tercium aromanya. Tapi kalau durot itu biasanya kentut yang suaranya besar tapi tidak tercium aromanya. Tidak tercium tapi terdengar suaranya. Nah itu durot. Jadi kalau fusa tidak terdengar tapi tercium aromanya. Kalau durot tidak tercium aromanya tapi terdengar suara. Biasanya begitu. Tapi nek entute abi kayaknya meskipun kecil atau gede tercium aroma wanginya. Gitu ya. Ya ini termasuk apa namanya pipis. Nah, tapi kan kalau pipis itu kan kelihatan, tapi yang sering tidak dirasa itu kan kentut begitu. Kentut yang fusa, yang tidak terdengar suaranya, tapi tercium aromanya. Itu biasanya kan nggak kerasa kita. Kadang-kadang itu kayak kentut, kayak enggak, kayak ada sesuatu yang keluar. Ini kira-kira hadas apa enggak kita? Nah gitu ya. Jadi ini ya lucu-lucu memang para sahabat itu. Jadi sederhana kan ditanya hadas itu apa sih? Hadas itu kentut yang kecil yang tidak ada suaranya atau kentut yang ada suaranya. Babu fadlil wudu'i wal ghurru al muhajjaluna min atharil wudu'i. Iki bab fadlil wudu'i keutamani wudu wal ghurru lan mencorongi wajah. Al-ghur al-muhajjalun itu
sebenarnya kedua-duanya bermakna putih-putih sama, tapi yang dimaksud itu adalah cahaya, nur. Coba itu dilihat, ada catatan di situ yang nomor 5 dan nomor 6 itu ya, dalam isi hadisnya itu. Jadi al-ghurru al-muhajjalun. Babu fadlil wudu'i, bab keutamane wudu, wal ghurru lan mencorongi wajah, al-muhajjaluna lan mencorongi kaki dan tangan, min atharil wudu'i saking piro-piro labete wudu. Jadi besok itu tempat yang terkena atau yang bekas air wudu itu bercahaya. Karena kalau wudu itu saling basuh tangan sampai siku, jangan pas sampai siku. Tapi kalau pas itu nanti punya potensi kurang, dijelebihin. Nah, lebihnya itu ini nanti bersinar. Ya. Jidat kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, pokoknya semua bekas wudhu kita itu bersinar, mencorong. An-Nu'aimil Mujmiri, saking Nu'aim al-Mujmiri, qala ngedawuh sapa Nu'aim al-Mujmir, raqitu munggah ingsun ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an sertani Abi Hurairah ala dhahril masjidi ing ngatasi dhuwure masjid. Dhahril masjid itu ya tangga masjid itu loh, bukan menaranya dan ya. Jadi dhahril masjid itu tangga masjid. Jadi kalau mau masuk masjid itu kita ada tangganya itu ya. Roki itu munggah sapa ingsun ma Abi Hurairah radhiyallahu an sertane Abi Hurairah radhiyallahu an ala dhahril masjidi ing ngatasi dhuwure masjid. Fatawaddoa mongko wudu sapa Abi Hurairah. Faqala mongko dawuh sapa Abi Hurairah, inni satemene ingsun iku sami'tu mireng sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngucap ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapane Kanjeng Nabi, inna ummati satemene umat ingsun iku yud'auna den undang sapa ummati yaumal qiyamati ing dalem dinane kiamat, hurron hale mencorong wajahi, muhajjalina tur mencorong tangan lan sikil. Kanjeng Nabi dawuh, kata Abi Hurairah, sesungguhnya umatku nanti akan diundang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bersinar, kaki dan tangannya bersinar. Min atharil wudu'i, karena sebab saking labete wudu. Faman mongko utawi sapane wong istata'a iku kuwasa sapa man atau mampu sapa man, mingkum saking sira kabeh ayyutila ing yen to ndawakake sapa man ayyutila ing yen to ndawakake sapa man ghurratahu ing maswi wajaiman falyaf'al mongko becik ngelakoni iya man, falyaf'al mongko becik ngelakoni iya man. Makanya barang siapa yang mampu dari kalian semua untuk melebihkan basuhan wajah ini, maka lakukanlah. Jadi semua bekas wudhu pada semua anggota wudhu kita itu nanti menyisakan sebuah nur atau cahaya. Nah itu, jadi hurron itu maknanya juga putih, muhajjalin itu juga maknanya putih, tapi yang dimaksud di sini adalah nur. Kayak itu bayadun fil jabhati wal muradu bihi an-nuru yakunu fi wujuhihim. Gitu ya. Terus muhajjalina juga sama, bayadun fil yadaini war rijlaini. Jadi kalau
ghurron itu bayadun fil jabhah, bagian wajah. Itu ya, wal muradu bi an-nuru yakunu fi wujuhihim. Yang dimaksud bayadun fil jabhah itu adalah cahaya yang berada di wajah orang-orang yang berwudu tadi itu. Tapi kalau muhajjalina itu bayadun fil yadaini war rijlaini wal muradu bihi an-nuru aidon. Jadi sama. Maknanya itu putih-putih. Bedanya kalau muhajjalina itu adalah cahaya yang ada pada kedua tangan dan kedua kaki. Tapi kalau ghurron itu adalah cahaya yang ada dalam di wajah orang-orang yang berwudu. Nah, itu yang nomor 5 sama nomor 6 itu ya. Ada kan? Ada kan? Ya. Nah, itu tentang keutamaan wudu. Kata Kanjeng Nabi dawuh, besok umatku itu akan dipanggil, dikumpulkan di hari kiamat ya, dalam keadaan wajahnya bersinar, kaki dan tangannya juga bersinar karena sebab sisa-sisa wudu itu. Jadi sing sering wudu ya, ngantuk dikit ngaji wudu. Ngantuk kabeh to. Babun la yatawaddau minasyakki hatta yastayqin. Iki bab la yatawaddau, ora wudu sapa wong minasyakki saking ragu-ragu, hatta yastayqin sehingga ngeyakinake sapa man, hatta yastayqin sehingga ngeyakinake sapa man ing batal atawa suci. Jadi ora usah wudu kalau kamu ragu ya, sampai kamu benar-benar yakin bahwa kamu itu sebenarnya batal wudu atau tetap dalam keadaan suci. Ini kok makanya tadi ada kentut fusa, kentut kecil, dan durot, kentut besar tadi itu. Kalau kecil itu kadang kita nggak kerasa. Sholat lagi Allahu Akbar, loh kayak ada yang keluar ya. Tapi nek kita ini dalam hati yakin, ya rasa wudu. Yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa gugur lantaran ragu. Tapi nek yakin, wah daripada ini takutnya batal, sudah tidak suci lagi, wudu. Bagus wudu, air melimpah aja kok. Nggak kayak di Arab kok. Ya, kita kan air melimpah. An Abbad bin Tamimin, saking Abbad bin Tamim, an ammihi saking pamani Abbad, rupane ammihi yaiku Abdullah bin Zaidin, Abdullah bin Zaid. Dari Abbad bin Tamim, Abbad bin Tamim dari pamannya yakni Abdullah bin Zaid. Annahu stune sapa iki? Ammihi atau Abdullah. Annahu stune Abdullah syaka iku ngadu, ngewadul. Syaka iku ngewadul sapa Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajula mengadukan tentang apa? Ar-rajula ing wong lanang alladzi kang yukhayyalu den bayangake atau dihayalkan. Yukhayyalu kang den bayangake ilaihi maring rajul apa annahu sak temene rajul iku yajidu nemu ya rajul asyai'a ing sawiji-wiji fis sholati ing dalam salat. Abdullah bin Zaid ini matur pada Kanjeng Rasul tentang seorang laki-laki, seorang rajul yang dalam hati dan pikirannya itu dia dibayangi atau terbayang atau punya hayalan annahu yajidu syai'a fis sholati, kok sepertinya menemukan sesuatu yang keluar pada saat sholat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanfatil, ya, ojo bubaran, jangan batalkan sholatmu. Aulayan sorif, atau ojo ngalih sapa rajul
hatta yasma'a sehingga krungu sapa rajul sautan ing swara kentut. La yanfatil ojo bubaran ya rajul aula yang sorif utawa ojo ngalih ya rajul hatta yasma sehingga ngrungu sapa rajul sautan ing swara kentut maksudnya. Au yajida utawa nemu ya rajul rihan ing ambune entut. Jadi udah kamu kalau tidak mendengar suara kentutnya jangan dibatalkan sholatmu, atau kamu tidak mencium aroma wanginya, jadi kamu nggak usah batalkan sholat. Nah itu bab la yatawaddo, tidak perlu berwudu minasyakki karena ragu, hatta yastaikin sehingga kamu yakin apakah kamu itu sedang batal wudu atau tetap dalam keadaan suci. Babu la yastaqbilul qiblata bibaulin wala ghaidin illa indal bina'i jidarin au nahwihi. Babu bab la yastaqbilu orang madhep al qiblata ing kiblat bibaulin kelawan pipis, walalan orang ngadep kiblat ghaidin kelawan ising illa indal bina'i angin ing dalem bangunan. Rupane bina iku jidarin bisa tembok au nahwihi atau sejenis jidar, sejenis tembok kalau ada tutupnya gitu. Ya. Ya Allah. An Abi Ayyuba Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Nah ini sahabat Abi Ayyub, sahabat yang paling beruntung pada saat hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini beruntung karena apa? Karena Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah singgah di rumahnya. Jadi dulu itu ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah, semua orang itu sudah siap-siap ngaturi pinara, ya, monggo di rumah saya aja, nanti saya kasih ingkung misal. Monggo di rumah saya aja, ada gula merah misal. Jadi dulu itu disambut Kanjeng Nabi itu, ya. Tapi ya Kanjeng Nabi karena sumrambah ya, sayang kepada semuanya, ya wis Kanjeng Nabi sudah biarkan saja, tergantung unta saya, ya. Untanya Nabi itu kan makmur, bisa diperintah, ya, nurut, bukan sembarang unta. Jadi di mana unta saya berhenti, disitulah saya singgah. Nah ternyata dilalah unta itu berhenti di depan rumah sahabat Abu Ayyub. Wangkane berkahnya luar biasa, ya, karena pernah disinggahi Nabi. Ya, si kita sekarang nggak ketemu sama Kanjeng Nabi, disinggahi guru-guru kita, alhamdulillah kayak nemu separuh isi dunia itu. Apalagi waktu Abah Dim kesini 4 kali sholat di rumah, wah, wudu di dalam, kayak mendapatkan separuh isi dunia ya. Kita hidup tidak ketemu sama baginda Nabi, tidak ketemu para sahabat. Ya kita punyanya guru-guru kita ya sudah. Jadi makanya sahabat Abu Ayyub itu orang Ansor yang sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi pernah singgah di kediaman beliau. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ngedawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata tatkalani nekani sapa ahadukum salah sijine ira kabeh al-ghaita ing BAB atau fala yastaqbil mongko aja ngadep sapa ahad al-qiblata ing arah kiblat, wala lan ojo ngadep
wala yuwalliha lan ojo ngungkuri membelakangi sapa ahad ha ing arah kiblat dhahrahu ing gegeri ahad. Jadi kalau kamu sedang buang hajat fala yastaqbilul qiblat wala yuwalliha dhahrahu. Nah itu kalau di tanah lapang ya, kalau terpaksa di dalam bangunan dan ternyata kok mau ngadep, kalau di Indonesia ngadep ke selatan nggak bisa, ngadep ke utara nggak bisa, ngadepnya timur dan barat, wis kepeksa kan, ya piye meneh. Tapi kan di dalam bangunan, ya kalau selagi bisa nggak perlu menghadap kiblat. La yastaqbil qiblata, fala yastaqbilil qiblata, wala yuwalliya dhahrahu. Lalu perintahnya bagaimana? Syarriqu, balik madhep ngetan sapa sira au gharibu utawa ngadep ngulon sapa sira. Nah, tapi ini kan di sana ya. Di sana ini di mana? Di Arab sana, di Mekah sana, makanya perintahnya itu syarriqu, balik menghadaplah kamu ke timur, au gharibu atau menghadap ke barat. Kalau di Indonesia berarti redaksinya berubah ya, apa namanya? Kalau di Indonesia berarti ya sammilu wajannibu gitu. Kalau enggak ke utara ya ke selatan. Itulah itu kalau di sini karena kiblatnya di mana? Di barat agak miring lagi sana itu. Nah itu dawuh apa namanya Abi Ayyub Al-Ansori pernah mendengar pesan atau nasihat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang etika, adab atau tata krama ketika kita sedang buang hajat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم